Do that one dance, baby. That one dance. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya. Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar modal, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi, dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Sama seperti industri keuangan Islam lainnya, pasar modal syariah yang diterapkan di banyak negara saat ini adalah adaptasi dari konsep pasar modal konvensional yang disesuaikan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SPSN pada tanggal 7 Mei 2008. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam LK Nomor 9A13
tentang penerbitan efek syariah, dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. Dasar hukum syariah tentang pasar modal syariah adalah berdasarkan fatwa DSN nomor 40/DSN strip MUI /5 strip 2003. Di dalamnya terdapat beberapa landasan, yaitu yang pertama, Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 29. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Ketiga, kaidah fikih yang menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat, pendapat ulama Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5 ayat 175 menjelaskan bahwa jika seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain. Selanjutnya, mekanisme kerja pasar modal syariah. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Berkaitan dengan transaksi efek, berikut ini adalah transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Yang kedua, tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama, najsi, kedua, bai al-ma'dum, ketiga, insider trading, keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan, kelima, melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Keenam, margin trading. Ketujuh, ihtikar atau penimbunan. Kedelapan, dan transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Berikutnya, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Yang pertama terletak pada definisinya. Definisi pasar modal syariah yaitu pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan definisi pasar modal konvensional yaitu pasar modal yang kegiatannya bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, berdasarkan sumber hukumnya. Pasar modal syariah bersumber pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain. Sedangkan pasar modal konvensional bersumber pada sumber-sumber hukum positif yang berasal dari pikiran manusia semata. Yang ketiga, akad atau kontrak. Pasar modal syariah menggunakan kontrak pada pasar primer, musyarakah atau kerjasama, kontrak pada pasar sekunder, dan jual beli. Sedangkan untuk pasar modal konvensional menggunakan kontrak jual beli. Yang keempat, pasar modal syariah memiliki emiten yaitu perusahaan yang memiliki syariah compliance officer yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat seperti perjudian,
lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk emiten pasar modal konvensional yaitu seluruh perusahaan yang telah terdaftar di bursa yang menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Kelima, yaitu perbedaannya terletak pada jenis efek yang diperdagangkan. Pasar modal syariah memperdagangkan efek syariah yang mencangkup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau EBA syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk pasar modal konvensional yang diperdagangkan yaitu seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau reksadana, kontrak berjangka atas efek atau option, serta setiap derivatif dari efek. Selanjutnya adalah praktek pasar modal syariah di lapangan. Dalam berinvestasi di pasar modal, terdapat beberapa istilah yang sering disamakan artinya, padahal mempunyai makna yang berbeda. Istilah tersebut adalah gambling atau judi dan spekulasi. Kedua praktik tersebut sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sementara, jika dikaitkan dengan investasi, tentu persoalannya akan berbeda. Dilihat dari investor dalam dunia pasar modal secara garis besar terdapat dua macam, yaitu investor yang berani mengambil risiko atau risk taker, dan investor yang tidak berani mengambil risiko atau non-risk taker. Meskipun pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara tindakan investasi dengan tindakan spekulasi, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang dikorbankan atau dikeluarkan. Namun, tindakan keduanya dapat dibandingkan seperti yang terlihat pada tabel berikut. Investor rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati, dan melakukan analisis yang cermat. Mengumpulkan informasi selengkap mungkin, mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang. Pada umumnya, risiko yang diambil bersifat moderat. Sedangkan spekulator kadang-kadang tidak rasional dalam melakukan analisis dengan cermat, walaupun kadang-kadang manipulatif. Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya, mengharapkan pengembalian dalam jangka relatif pendek, memanfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi. Selanjutnya, investor mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko, menginginkan harga sekuritas sebagai cerminan informasi dan kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro, berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti atau fluktuasi yang wajar. Sedangkan spekulator mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah. Tidak peduli dengan kondisi perekonomian, baik mikro maupun makro. Bahkan lebih menyukai beraksi pada kondisi ekonomi yang bergejolak. Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya, instrumen investasi pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, instrumen investasi yang diperdagangkan adalah yang pertama, saham syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK-EBA syariah. Yang kelima, surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah prospek perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah dinilai memiliki perkembangan yang cerah ke depannya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penentu, antara lain, yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas adalah Muslim bisa menjadi pasar yang sangat potensial bagi pasar modal syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah yang semakin real dalam hal pembenahan regulasi ditunjukkan dengan dimasukkannya aspek pengembangan pasar modal syariah dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Yang ketiga, potensi pertumbuhan perbankan syariah yang semakin tinggi di masa depan didorong oleh adanya kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang membuat banyaknya bank-bank syariah baru bermunculan. Yang keempat, likuiditas sektor perbankan syariah yang tinggi bisa dimanfaatkan untuk mendorong perkembangan penerbitan efek-efek syariah.
Yang kelima, pertumbuhan infrastruktur Indonesia yang baik di masa depan membuka peluang berkembangnya Sukuk sebagai instrumen pembiayaan proyek atau proyek financing. Kesimpulannya yaitu, pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Untuk memahami pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya. Pada konteks pasar modal syariah, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan horor, dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan oleh syariat. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan.